menjadi host di live hari ini. Kalau kemarin live sama pacarnya Inggit, Tristan. Hari ini sama suami aku, suaminya Inggit. Nggak sabar banget karena kalian udah banyak banget yang nge-DM aku, udah nunggu-nunggu banget pengen ngeliat Inggit live sama Mas Arya dan cerita-cerita soal My Lecture My Husband. Aku juga seneng banget karena aku juga kangen banget sama Mas Arya. Aku coba invite ya. Udah siap atau belum? Aku juga udah kangen banget sama Mas Arya, kayak udah lama banget nggak ketemu karena akunya sekarang di Jogja. Mas Arya juga lagi kerja. Hai. Halo, Aku Mas Arya. Suami aku Arya mana? bentar. Sebentar, tahan. Saya panggil suaminya dulu. Sebentar. Pak Arya. Ini Arya beneran. Dia beneran. Halo. Sinyal aku atau sinyal kakak sih yang jelek? Halo? Masuk nih, Halo? tapi Prilinya masih. Halo. Udah. Halo. How are you? Kamu di mana? I'm good. I'm good, sayang. How are you? I'm good. Aku di Jogja. Iya, kamu lagi syuting ya? Halo. You're shooting something, right? Iya, aku lagi syuting. I miss you so much. Yes. Me too, miss you too. Jadi teman-teman How are you? semua, I'm good and still survive. All good, everything is fine. Tadi abis ada kayak apa sih, fan meeting gitulah ceritanya sama WeTV and with our new family gitu yang menikmati My Lecture My Husband. So ini sekarang kita juga mungkin saya mau sapa aja tidak satu-satu, jadi mungkin I just wanna say hi to everyone. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dan sekarang saya sama Prilly, kami berdua akan ngobrol-ngobrol seputar My Lecture My Husband juga. Sekaligus mengingatkan kalian bahwa episode terakhir akan segera tayang di hari Jumat depan di jam 6 seperti biasa gitu, dan itu sudah menjadi episode terakhir dari My Lecture My Husband season 1. Nggak tahu deh ada season 2-nya apa enggak. You know what, Pak Monty udah ngumumin di Instagramnya tahu. Hah? Masa sih? Pak Monty udah ngumumin di Instagramnya kalau kita official ada season 2. Coba dia colongan ngumumin duluan. So there will be? I guess. Okay. Wow. Okay. So yeah, hai semua. Again, semoga dalam keadaan sehat-sehat, semuanya baik-baik. Maafkan rambut saya yang berantakan ini karena memang ada sebuah kerjaan yang mengharuskan belum bisa potong rambut dan cukur brewok. Kamu gimana tahun barunya? Aku tahun baru sama sahabat-sahabat aku dan kayak mensyukuri tetap mensyukuri 2020 karena walaupun 2020 banyak banget tantangannya buat semua orang, cuma kan kita bisa ketemu, kita bisa tetap berkarya di My Lecture My Husband, bisa menghasilkan sesuatu yang ternyata dinikmati banyak orang, tayangnya di banyak negara, dan aku hampir nggak percaya setiap kita tayang kita tuh trending, you know that? Nah, tadi aku bahas soal itu. I don't really know what's happening karena mungkin aku nggak ketemu Arya juga kemarin cukup lama gitu. Jadi aku tuh nggak pernah tahu apa-apa. I watch karena aku punya aplikasinya WeTV, jadi I watch our series gitu ya. Nggak selalu full gitu, tapi I watched it gitu. Tapi I didn't know. Bahkan aku tadi bilang gitu, secara jujur, I didn't know it was that big lah gitu. It was that
massive juga ternyata gitu. Apalagi urusan trending. I have no idea gitu karena you know that I don't have any social media juga kan gitu. Dan I have to wait. Of Terus kalau mau course. nanya updatean tentang what happened di social media kan pasti harus nanya sama Arya gitu kan, sama Arya yang beneran ya, teman-teman semua. Manajer saya namanya Arya. Jadi kalau kalian bingung, Arya siapa ini? Jadi ya pasti dia yang update gitu, ada perkembangan apa dengan my lecture, which I'm glad bahwa pertemuan. Mungkin kalian juga penasaran gitu ya gimana rasanya saya bekerja sama dengan Prilly gitu. Sebenarnya kita tuh sudah sempat hampir dijodohkan lewat sebuah project yang kemudian tidak berjodoh. Lalu kemudian memang mungkin sudah diatur bahwa inilah pertemuan terbaik dan hasilnya juga alhamdulillah luar biasa gitu. So I'm very happy gitu. Dan senang aja kerjasama sama Prilly. Tadi saya bilang sama kalian semua, mungkin kalau yang sempat nonton Zoom tadi, sempat hadir, bahwa bekerja sama dengan Prilly itu, saya bisa melihat bahwa dia muda yang persistent. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia lakukan. She's very professional, dan it's very important buat saya sebagai seorang aktor untuk bekerja sama dengan lawan main yang juga profesional gitu. Profesional ini luas ya artinya. Dia tepat waktu pasti, kemudian she knows what to do. Kita bisa improvise sesuatu tanpa ada kendala yang begitu besar gitu. Kalau kalian sempat nonton My Lecture My Husband, sebenarnya ada beberapa scene yang waktu kita take tuh skripnya misalnya tebelnya hanya 2 halaman atau 1 halaman gitu ya, panjangnya, tapi tiba-tiba ini kita diminta improvise sama sutradaranya Pak Monty Tiwa, dan akhirnya itu jadi panjang gitu lah. So yeah. Dan aku ingat banget pas itu terjadi kayak ya, aku ingat banget pas itu terjadi kayak 5 detik kayaknya sebelum Pak Monty bilang action, aku bilang ke kakak kayak I don't know what to say. Aku bilang gitu kan. I don't know what to say. So I just aku rasain aja apa yang Inggit rasain deh, nanti yang keluar dari mulut aku berarti itu yang aku rasain gitu. Dan ternyata itu kayak one take kan, one take banget. Abis itu, it was a long take lagi kan, cukup panjang sebenarnya. Iya, one shot gitu kan, pakai diikutin kamera. Dan you know waktu kita nggak berjodoh di project sebelumnya, aku tuh kayak sempet berdoa gitu loh. Aku sempat berdoa kayak, aduh semoga bakalan menemukan skrip yang pas, karakter yang pas sama Kak Reza, walaupun gak berjodoh di project ini. Dan aku tuh sempat kayak, aku kan suka kayak imagine what kind of story yang cocok sama kita kan. Terus aku bilang ke Siti, lucu tapi kali ya kalau misalnya aku peranin mahasiswi, terus Kak Reza meranin dosen gitu. Dan aku nggak nyangka ternyata omongan satu kalimat itu bisa jadi kenyataan, dan ternyata series kita dinikmatin sama banyak orang dan banyak yang suka dan banyak yang bilang kita cocok. Padahal awalnya aku kayak cocok gak sih, akunya kemudaan ya sih gitu. Tapi ternyata malah banyak yang gemes sama kita. Iya ternyata. I was quite afraid juga at the beginning, karena aku sempat berpikir apakah orang justru akan merasa enak gitu ya, enak dalam artian kayak apaan sih nih gitu. Iya kan. Reza dipasangin sama Prilly itu kayak yang satu muda banget, yang satu mungkin sudah dianggap cukup tua. Enggak lah. Mungkin. Jadi mungkin sudah tidak pada waktunya gitu. Tapi turns out bahwa banyak banget yang senang gitu, dan aku juga bersyukur sekali bahwa kolaborasi kita tuh di support dengan banyak orang, dan orang suka gitu sama chemistry kita berdua, orang senang sama hasil kerja. Dan sebenarnya salah satu orang penting yang perlu kalian tahu nih yang nonton, salah satu orang penting yang punya tangan dingin adalah Monty Tiwa sebagai sutradara. Yes, buat aku, I agree, I adore Pak Monty him. lah komandan, right? Iya, Pak Monty lah komandannya kami ini para aktor di lokasi syuting, termasuk juga Kevin di dalamnya,
termasuk juga semua teman-teman yang bekerja di My Lecture My Husband. Karena kita punya komandan yang hebat, sutradara yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan dialog-dialognya jadi terasa begitu dekat dengan banyak orang, relevant gitu. Itu juga semua nggak bisa lepas dari tangan dinginnya Monty Tiwa sebagai sutradara gitu. I hope he's Bener watching. banget. I don't know if he's watching. Nggak tahu deh. Cuma Pak Monty tuh emang apa ya, dia selalu bisa kasih kita tuh rasa, sehingga kita bisa kayak lebih ngerasain lagi adegannya, dan lebih kayak bisa lebih ngerasa relate lagi gitu. Walaupun aku nggak punya pengalaman kayak Inggit, tapi gara-gara dikasih rasa sama Pak Monty, dikasih motivasi yang bener-bener pas dan menurut aku jadi relate banget ke akunya, jadinya aku bisa ngelakuin adegan itu sama kakak secara jujur dan gitu aja gitu, kayak nggak kerasa kalau kita tuh punya beban yang gimana ngelakuin adegan-adegan yang kelihatannya mungkin sulit gitu. Jadi sangat enjoy, dan malah kita pas syuting ketawa-ketawa mulu gak sih? Iya. Tadi aku juga bahas tuh bahwa selama kita syuting itu sebenarnya kalau kita lagi break gitu ya, kita kan ngumpul ya, kita ngobrol, kemudian kita bercanda-bercanda gitu. Dan kalian juga harus tahu ya bahwa di lokasi itu sebenarnya suasananya tidak semenegangkan itu gitu. Suasana syutingnya tuh sangat santai sekali. Seperti biasa, Prilly adalah seseorang yang selalu membawa snack, makanan, minuman di setiap hari syuting gitu ya. Sementara saya adalah orang yang hampir jarang sekali yang namanya ngemil. Saya tuh cuman air putih, es teh yang penting. Dan lemon, air putih dengan lemon di dalamnya. Iya betul, air putih dengan lemon, that's right. Udah gitu. Saya tuh itu aja. Yang penting ada es teh, kopi, dan air putih gitu. Udah, itu buat saya udah cukup gitu. Tapi Prilly selalu menggoda dengan cemilan-cemilan dan minuman-minuman yang entahlah dari mana. Dia tuh selalu datang kiriman-kiriman dari fans-fansnya, macem-macem lah, snack. Nanti hari ini kopi apa gitu, kue, cookies. Dan aku tuh kayak I know your favorite snack kan. You really like keripik singkong. Jadi aku setiap mau beli snack tuh aku bilang, aku selalu bilang sama Siti, Sit beli keripik singkong biar Kak Reza mau. biar aku nggak ngunyah sendirian. Terus dan kita di lokasi benar cuma makan, ketawa, udah. Yes. Iya. Aku mau nanya sama kamu gitu ya. Menurut aku kan 2020 itu it's tough gitu ya. It's hard ya. It's berat banget lah gitu untuk banyak orang gitu. Tapi kalau kamu melihat diri kamu di sepanjang 2020, pelajaran kira-kira kalau kamu ditanya pelajaran terbesar atau salah satu hal yang mungkin kamu syukuri bahwa ya gue jadi belajar tentang hal ini sih di tengah pandemi kemarin gitu. Is there any? Of course. Kayak so many things yang aku akhirnya belajar untuk bisa overcome gitu loh. Terutama harus ikhlas sih. Karena pas awal-awal pandemi kan banyak banget kerjaan yang akhirnya ke-cancel. Terus aku kan I run my own business kan. Kayak semua bisnis-bisnis kan yang ngurusin aku sendiri. Terus tiba-tiba pandemi kayak gini semuanya jadi makin sulit gitu. Tapi kalau misalnya aku terus ngeluh, terus kayak marah sama keadaan, kenapa sih bisa ada COVID, kok bisa sih kayak gini, gimana sih, bla bla bla, marah-marahin semua orang nggak ada gunanya. Jadi ya aku harus bisa ikhlas, jalanin semuanya, hadapin semuanya, karena aku tahu pasti ada hikmahnya gitu. I always believe there always a rainbow after all the storm gitu. Jadi pasti ada sisi indahnya, ada sisi positifnya. Dan ternyata sisi positifnya adalah kita bisa syuting My Lecture My Husband gitu kan. Itu menjadi salah satu my highlight di 2020 yang ngebuat aku akhirnya kalau 2020 ini nggak terjadi seperti ini, mungkin nggak syuting My Lecture My Husband, mungkin nggak ketemu sama Pak Monty atau kakak di 2020. Tapi
karena di 2020 jalannya kayak gini, akhirnya ternyata My Lecture My Husband bisa jadi series. Terus kita bisa angkat cerita yang very relatable sama semuanya. Terus Right. ya udah akhirnya bisa menjadi orang yang lebih positif karena kayak apapun yang terjadi di hidup ini aku jadi merasa untuk kayak just let go, ikhlasin aja apapun itu gitu. Right. Kalau Right, kakak right, sendiri right. apa? Mungkin 2020 ini, kemarin ini itu aku banyak contemplate ya, banyak merenung, refleksi diri gitu ya. Bertanya kepada diri sendiri tentang apa sih yang sebenarnya sudah aku lakukan di dunia ini gitu. Bukan hanya terkait pekerjaan gitu ya, tapi banyak hal personality wise gitu juga. Itu aku banyak memikirkan tentang itu. Bersyukur lebih banyak bahwa setidaknya masih punya atap untuk berteduh, masih punya makanan untuk dimakan, Yes. things like that gitu. Masih ada air yang bisa diminum. Those simple thing gitu, masih bisa bernafas dengan leluasa gitu. Yes. Jadi ada banyak hal-hal sederhana yang mengingatkan aku kepada sebenarnya esensi hidup kan pada hakikatnya sangat sederhana gitu. Kalau kata Pramudia Anantatur tuh, hidup sungguh sangat sederhana, yang hebat-hebat hanya tafsirannya aja gitu. Dan aku menemukan arti itu di 2020 gitu. Dan sekarang kita masuk 2021 dengan kondisi udah COVID ya. Kita di kondisi di mana kita pandemi, kita sekarang Jawa Bali juga PSBB lagi gitu. So it's a tough year to start juga sebenarnya gitu. Maksudnya ini awal mula yang tidak gampang pasti buat banyak orang gitu. Jadi mudah-mudahan ya itu sih Pril yang banyak aku mungkin bisa pelajari gitu ya di 2020. Lebih bersyukur juga sih ya Kak. Maksudnya kayak aku jadi lebih berempati sama keadaan orang lain gitu. Misalnya kita pengen kelepasan ngeluh aja, aku langsung berpikir kayak, oh nggak boleh nih ngeluh, masih banyak orang yang lebih susah, kehilangan pekerjaannya, masih banyak orang yang harus berusaha overcome COVID itself. Jadi aku kayak lebih bersyukur dan jadinya malah nggak pernah ngeluh sama sekali ya dengan keadaan yang ada gitu. Misalnya ada apa, aku yang kayak, ya udah it's okay, mungkin emang ini jalannya kayak gini. Pasti nanti ada sesuatu yang baik lagi di depan gitu. By the way, kita mau ketemu nggak jadi-jadi ya kemarin-kemarin ini ya? Iya, aduh, aku udah keburu ke Jogja deh. I miss you so much, tahu. I know. Padahal kita ketemu tuh terakhir itu kan kita makan bareng ya? Iya, kita makan bareng. Kan? Kita makan bareng. Itu sebelum tahun baru ya? Iya, sebelum dong. Sebelum tahun baru. Iya, sebelum tahun baru. Dan itu juga nggak kita rencanain deh. Kayak I remember I send you a pictures aku di mana. Jadi waktu itu sempat Prilly ngirimin aku foto di WhatsApp gitu. Terus aku buka gitu, dia di sini pas banget aku lagi mau cari makan. Terus aku surprisein dia. Aku datang aja dia, aku ketok-ketok gitu. Ketok-ketok, halo. Terus aku kaget gitu kayak aku rasanya kayak dikasih surprise ulang tahun tau. Terus tiba-tiba ya udah. By the way, akhirnya ya udah kita nongkrong sampai malam. Right. By the way, banyak yang nanya ke aku gitu. Banyak yang nanya ke aku, suruh nanyain ke kakak. What is your favorite scene di My Lecture My Husband? Favorite scene di My Lecture My Husband is saat di rumah masih awal-awal kita pindah bareng, terus bikin peraturan lah di rumah. Iya. That's one of my favorite part gitu ya. Tentu dengan banyak lainnya. Sama my favorite scene adalah scene di episode 8. Tapi sayangnya kalian harus nonton dulu. Jadi saya nggak bisa bocorin kalau that's my favorite scene. Apa namanya? Ya itu scene yang luar biasa lah. Pokoknya nanti kalian nonton aja lah sendiri gimana. Oke. Kamu apa? Aku itu
setiap kita berantem gemes gitu aku suka sih. Dan itu kan aku ngakak sebenarnya di BTS-nya. Kayak aku nggak pernah bisa konsentrasi gitu. Yang aku video call ibu, terus kayak modus nih mas, terus habis itu kamu kali yang modus, itu kan aku ketawa mulu kan aslinya. Kayak aku nggak bisa tahan ketawa banget. Ada apa juga ya, scene pole dance. Wow, that's crazy. Gila, well, that's also my favorite sih. Aku tuh nggak nyangka kayak bisa pole dance di My Lecture My Husband, bener-bener nggak nyangka sama sekali. Terus tiba-tiba lagi-lagi itu kan kayak itu kan sebenarnya nggak direncanakan kan? Exactly, bener-bener nggak direncanain sama sekali. Aku bikin koreonya juga sehari sebelum deh. Sehari sebelum aku bikin koreonya. Benar. Ya kan, karena kayak baru dikasih tahu lagunya ini ya, terus aku langsung bikin koreonya gitu. Dan aku kan, I was so shy, aku malu banget pada saat itu. Aku sampai minta kayak, duh, kru-kru lain gak usah lihat deh, tutup aja deh lokasinya. Aku sampai kayak gitu kan, karena aku malu banget. Aku nggak pernah pole dance depan orang lain selain guru aku gitu loh. Terus tiba-tiba kayak harus depan Mas Arya. I know. I was so shy, tapi akhirnya bisa sih, untungnya. Untungnya aku nggak jatuh dari tiang. Nggak terlalu lama ya? Iya, berapa sih kak, sebulan ya? Kayaknya nggak nyampe 3 mingguan deh. I think. Nyampe kak, sebulan. Sebulan. Nyampe. I think tapi it's 38. Iya, 38 hari ya? Iya, 38 hari. It feels like cuma rasanya sebentar banget ya. Right? I know. Mungkin karena kita happy banget sama krunya, sama semuanya. Betul. Dan teman-teman juga waktu itu juga sempat sampaikan ini ke Prilly dan semua kru dan yang bekerja di My Lecture My Husband bahwa saya sangat menikmati sekali prosesnya My Lecture My Husband. Syutingnya menyenangkan, bersama Prilly-nya momen-momennya sangat menyenangkan. Jadi it's a good vibe. Ya nggak sih, selama syuting tuh aku ngerasanya vibe-nya tuh positif banget gitu. It's good, it feels good. Banget. Dan bahkan aku pas syuting My Lecture My Husband, aku inget banget aku lagi UAS. Terus aku tuh kayak ngerjain UAS. Iya. Terus aku tuh kayak ngerjain UASnya, ya udahlah kerjain sebisanya aja. Karena aku pengen happy di lokasi kan. Aku kayak udahlah kerjain sebisanya aja. Aku inget banget aku tuh kayak I wrote everything down, bener-bener kayak apa yang ada di otak aku aja aku tulis, and then aku submit langsung. Do you know what? Hasilnya? You know hasilnya karena bener-bener aku ngerjainnya sangat happy, terus aku juga nggak kepikiran apa-apa. Tiba-tiba pas keluar GPA aku that semester it's 3.9. And I think it's because of you. Aku langsung kayak I think it's because of your vibes and semua yang bikin aku happy di lokasi akhirnya ngebuat aku jadi kayak bisa ngejalanin semuanya tuh kerasanya lancar-lancar aja gitu. Oke. Kalau kamu kan selama ini kayak misalnya aku juga pernah melihat kamu di film, lihat kamu di sinetron gitu. Kamu mungkin juga pernah menonton aku entah di TV ataupun di layar bioskop gitu ya. Atau mendengar cerita-cerita selama syuting gitu. Waktu syuting bareng akhirnya gitu. Apa kesan yang kamu dapat? Maksudnya how do you if I can describe you in 5 words, I can. But how about you? What would you say? About you? Yeah. Whether it's bad sebelumnya kan kita it's good, it's fine. Kan sebelum itu sebenarnya kita udah sering ketemu di berbagai macam acara kan. Kayak kita udah sering ketemu lah gitu. Yang aku tahu, ya kan? Yang aku tahu kayak you're the sweetest guy ever. Oh, thank you so much. Karena I remember you came to me when we were at the party, and you were you were like comfort me with everything. Karena aku kelihatan kayak nggak bisa blend in sama semuanya. Terus akhirnya kayak you came to me and you said like
hey it's okay kayak gitu. Terus akhirnya that memories itu benar-benar stuck in my head. Jadi di saat aku tahu kayak kita bakal kerja sama, aku tahu kayak oh my god, he's like the sweetest guy ever. I shouldn't feel. Biasanya kan orang kalau dengar kata Reza Rahadian with all the achievement that you had, itu pasti akan kayak ngerasa terintimidasi gitu kan. Tapi aku tahu that you are the sweetest guy ever. Aku nggak harus merasa seperti itu gitu. Pasti you will help me, you will ngebuat aku belajar banyak hal, ngasih aku ilmu-ilmu yang mungkin aku belum dapet sebelumnya gitu. Dan akhirnya aku ngerasa kayak nyaman aja menjalani syutingnya gitu. Jadinya lancar deh syutingnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau aku, what do you think? Kalau kamu pas pertama kali Prilly yang jadi Inggit gitu, gimana? Waktu pertama kali dikasih tahu nama kamu sama Pak Manoj, produsernya di MD Pictures, aku langsung bilang, itu keputusan paling tepat. That's a good decision, Pak. I think it will fit her the most, gitu. So, mungkin juga karena aku sempat ketemu kamu sebelumnya beberapa kali gitu kan, kayaknya kita nggak cuma sekali kan ketemu, kita sempat ada beberapa kali. And it always a good meet gitu. Maksudnya pertemuan kita tuh selalu baik, kesana didapat selalu baik. Jadi pas kerja bareng, itu yang kenapa aku bilang, oke lah di luar profesional itu sudah lah ya, nggak usah dibahas lagi. But personality-wise, I think you're a very warm and cheerful and lovable person. Kamu tuh selalu memberikan energi yang bikin orang yang ada di sebelah kamu, khususnya aku, itu selalu merasa kayak uplifting gitu, kayak jadi ikutan kebawa sama vibe yang kamu punya. Kamu kan vibe-nya sangat ceria. Thank you. And I think you're a very kind and lovable person gitu. Kamu tuh orang yang kamu mudah membuat orang lain jatuh cinta kalau menurut aku. Kamu orang yang ada di sebelah kamu tuh akan sangat gampang sekali merasa nyaman. Saking nyamannya kadang-kadang mungkin ada orang yang jadinya kebablasan, jadi mungkin like you're surrounded by people yang macam-macam karakternya gitu. Sementara buat aku yang baru kali ini kerja bareng tuh aku ngerasanya kayak gila ini anak makan apa ya gitu. energinya tuh gak habis-habis. Jadi kadang-kadang kalau syuting aja udah malam, saya bagian yang udah biasa udah mulai it's past, udah lewat jam 10 malam gitu. Prilly tuh bisa hadir di saat saya lagi duduk, lagi nunggu set gitu. Hadir dengan halo, udah langsung rame sendiri gitu. And that particular vibe menurut aku tuh sangat luar biasa. So I think I love you, you know that. So I love you too. Nah, gitulah. Gitu. Beda banget ya sama Inggit Arya yang kita saling berantem terus. I know. Itu tuh kalau kalian nonton sebenarnya behind the scene-nya kurang panjang ya sebenarnya. Iya. Behind the scene-nya tuh kita completely different. Ketawa terus. Kita tuh completely different, opposite banget gitu dari apa yang terjadi di My Lecture, My Husband. Itu kan kayaknya tuh ribut, berantem, ribut terus. Tentang hal-hal yang sebenarnya juga nggak penting-penting amat buat diributin. Masalah bakwan kita berantem. Masalah bakwan berantem, masalah aku AC. kebuang AC, nyalain listrik, soal kamar mandi. Iya. It's always a problem gitu dan menurutku ya di luar itu sih I think we're very click dan apa ya aku punya ngerasa kayak it's very nice to finally meet you and finally know you as a person lebih jauh lebih dalam gitu. Buat aku sih it's salah satu hal yang aku juga syukuri di 2020 gitu. Because I really love your personality,
Thank you. Your heart gitu. Kamu orang yang just pure and honest and nggak judgmental. Jadi buat aku it's Thank very you, nice. you too. I feel Gitu, aku benar-benar ngerasa kayak nyaman banget makanya di lokasi karena aku ngerasa ada orang yang nggak akan ngejudge aku, nggak akan ngomentarin macem-macem dan akan selalu ngebuat aku ketawa, akan selalu bisa apa ya kasih energi positif juga gitu. Makanya setiap datang ke lokasi tuh semangat banget, sepagi apapun callingannya pasti aku langsung kayak semangat banget untuk bangun dan ke lokasi gitu. Enggak, ya. Oh, By the way, kalau kamu punya istri kayak Inggit, what will you do? Waduh, kalau kayak Inggit sih lumayan nyebelin juga ya. Like I think I would definitely, bakal gila banget aja sih, bakal stres pasti gitu ya. Tapi ya, you never know. Karena menurut aku begitu kita udah cinta sama seseorang, kadang-kadang yang di luar itu nyebelin ketutup itu aja udah. Ketutup kan gitu, cinta maksudnya buta ya. gitu. Kadang-kadang cinta itu kan membutakan. Banget. Jadi, itu kayaknya yang dirasain sama Mas Arya deh. Kenapa bisa betul, dia gitu. baik sama Inggit Jadi ya karena, gitu kan. Aku aja yang nonton kesel. Ya karena dia perasaan dia buat Inggit juga udah ada gitu, jadi ya aku spoiler nggak ya? Oh enggak. Jadi ya udah. Kan emang ya, kayak, Mas Arya udah okay lah. udah kelihatan. Ya. Soalnya tadi ada yang nitip pertanyaan, tanyain dong kalau Reza punya istri kayak Inggit. Aku bilang kayaknya nggak ada cowok yang mau dia punya istri kayak Inggit. Hanya Mas Arya aja yang berbesar hati kan ingin menerima Inggit. That's true, but orang kayak Arya itu kan mungkin banget ada gitu yang sudah punya caranya sendiri. Kadang-kadang kan dia kayak gitu cuman buat godain aja kan. Dia seneng gitu dengan momen-momen Inggit marah tuh. Arya tuh kayak menikmati sebenarnya gitu. Ada kadang-kadang dia senyum sedikit ngelihat kamu ngambek, ngelihat kamu apa gitu kan, dia sebenarnya adalah senyum-senyum sedikit kecil gitu yang sebenarnya keluar dari wajahnya gitu ya. Iya sih. Soalnya ini kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan juga monggo loh ya. Iya loh, boleh loh. Kita bisa ngelihat apa aku buka question box. Banyak boleh. Banget ternyata. Kok di sini nggak ada question box? Soalnya kan aku yang live kayaknya. Aku yang live duluan. Oh. Sepertinya. Okay. Ini lucu banget. Ada yang bilang, I don't wanna ask something. I just wanna say I love you both. I love you too. Thank you. Oh, thank you. Love you too. Thank you so much. Ini kenapa lucu-lucu sih pertanyaannya, tapi kayak nggak relate gitu loh. Tandanya My Lecture My Husband dong. Oh, apa kesulitan waktu lagi syuting My Lecture My Husband? Kayaknya nggak ada deh. Apa ya kesulitannya? Iya. Nggak ada sih. Tadi aku juga sempat ditanya kayak gitu. Aku bilang, sebenarnya karena persiapannya, karena mungkin saling keterbukaan yang ada, nggak ada tuh kesulitan yang berarti gitu ya. Karena kan setiap syuting pasti adalah kendala-kendala mungkin teknis gitu ya. Tapi selama syuting sih rasanya nggak ada kendala yang atau berat gitu, nggak ada sih. Nggak ada yang berat banget sih, cuma aku merasa kendala aja kalau harus marah-marah terus. Karena kayak kadang-kadang sama Pak Monty, matanya, Prilly matanya. Karena kayak ini kenapa sih Inggit harus marah sama Mas Arya? Mas Arya tuh udah baik. Maksudnya kan kita sebagai yang mainin karakternya kan juga harus ngelihat logic di dalam satu adegan itu kan. Cuma kan emang kadang Inggit seanak kecil itu yang nggak peduli dan seegois itu sama Mas Arya, dan itu nggak relate sama sekali sama aku.
as a woman atau as a wife gitu, kayaknya aku nggak akan kayak gitu kalau jadi istri gitu kan. Jadi aku tuh yang kayak aduh Ya. gimana caranya aku bisa kayak bisa termotivasi untuk ngerasa ini tuh logik loh Inggit marah sama Mas Arya, karena menurut aku kayak kenapa sih Inggit harus ngomel-ngomel terus gitu. Jadinya aku kayak harus susah, itu susah buat aku. Itu susah buat aku untuk marah sama Mas Arya. Lagi sebel. Jadi aku sebel kayak kenapa sih gitu. Aku sambil bacain lagi ya. Sebenarnya semuanya tuh rata-rata marah-marah ke Inggit. Kalau kita bisa tuh harusnya sebenarnya cast ini tuh kayaknya aku pengen usulin deh. Kayaknya kan pasti yang tim Tristan ini juga banyak gitu ya. Harusnya banyak. Ada apa ya? Mungkin kayak Zoom atau YouTube Live atau apa gitu ya. Kayaknya castnya para cast terutama mendekati episode terakhir episode 8, episode terakhir. Itu ada cast-castnya tuh ngumpul bareng gitu di live gitu. Mungkin di kantor MD boleh gitu, di mana kita semua sama-sama ngobrol gitu, karena pasti kan banyak yang jadi teman-temannya Inggit gitu, geng-geng anak-anak kampus juga pasti punya ininya sendiri, Prim Tristan gitu. It would be nice, I guess. Dan tahu gak sih Kak, menandakan series kita tuh viral atau enggak itu karena Mas Arya Inggit udah nyampe ke grup ibu-ibu, ke grup ibu-ibu tetangga. Oh ya? Dan mereka yang kayak, Inggit kenapa sih marah-marah? Aduh Mas Arya, kok suamiku nggak kayak Mas Arya? Terus aku kan selalu nge-stalkin Twitter orang yang ngomongin My Lecture My Husband kan. Apalagi kalau setiap tayang kita tuh trending gitu. Terus ada yang sampai kayak cerita suaminya tuh ngomong gini, kamu cium aku dulu baru boleh nonton My Lecture My Husband, karena selama My Lecture My Husband tayang kamu sibuk sendiri sama handphone kamu. Ada yang suaminya sampai kayak gitu, gara-gara istrinya kayak kalau udah My Lecture My Husband tayang tuh nggak mau ngerjain hal yang lain, terus kayak galau ya tuh sampai seminggu katanya. Terus dan you know what, yang paling bikin viral banget adalah ada satu dosen kayak deannya lah, kayak dekannya gitu, dia nge-tweet bagi kalian mahasiswi yang ingin mempraktekkan My Lecture My Husband, nih saya kasih data-data dosen yang masih single. Jadi kayak dekannya kayak gitu di Twitter, terus dia kasih tahu jurusannya dan ini jurusan ini masih single 1, jurusan ini masih single 2, jurusan bahasa Inggris masih single. Silahkan girls kalian bergerilya katanya. Itu dekannya loh yang nge-tweet kayak gitu. Aku sampai kayak, hah? Ini beneran nih. Terus ada juga yang nge-tweet, semenjak My Lecture My Husband tayang, dosen-dosen gue yang single jadi berpesona semua di kampus. Oh, that's funny. Jadinya dosen-dosen yang single kayak merasa bisa terjadi gitu, My Lecture My Husband di dunia nyata gitu. Ada mahasiswa yang beneran bisa nikah sama dosen. Nah itu bisa aja sih ya.